Oke, selamat datang di Riset Podcast. Hari ini kita akan membahas tentang GeoAI, bagaimana GeoAI ini kita pakai untuk menganalisis dampak pertambangan ya yang ada di Raja Ampat. Kita analisis itu adalah citra satelit ya, citra yang kita gunakan untuk mengembangkan model GeoAI ini. Nah, bersama saya Alam, dan kami juga mengundang Pak Edi Irwansyah. Beliau adalah GeoAI expert ya, banyak penelitian di bidang GeoAI yang beliau publikasikan di jurnal-jurnal yang bereputasi. Selamat datang Pak Edi. Ya, makasih Pak Alam. Pak, sebelum kita bahas lebih dalam Pak, itu GeoAI, sebenarnya GeoAI itu apa sih Pak? Oke, baik ya, terima kasih. Yang pertama sekali saya ingin menyampaikan bahwa kalau memang secara definisi itu ada beberapa beberapa ahli yang mungkin sedikit berbeda, tapi pada intinya adalah bagaimana artificial intelligence itu diimplementasikan di analisa geospasial gitu. Walaupun dulu sudah pernah ada gitu ya, mungkin algoritmanya ya atau metodenya, tapi ini dengan perkembangan AI maka geospatial analysis itu juga berkembang gitu ya, dengan penambahan metode-metode atau algoritma AI yang terbaru gitu. Nah, kemudian secara ofisial itu resmi dipakai tahun 2000. Jadi istilah GeoAI itu tahun 2018 ya, tepatnya di conference internasional dari sebuah pengembang software yang kita kenal gitu ya, yang terbesar lah kalau kita bilang. Dan sejak saat itu terus mengalami perkembangan. Dan aplikasinya memang juga luas gitu ya. Jadi di banyak bidang, termasuk yang tadi Pak Alam sebutkan, salah satunya adalah di bidang mining gitu Pak. Begitu ya, Pak. Pak, yang lagi booming sekarang kan itu Pak yang pertambangan nikel di Raja Ampat itu Pak ya. Kan dampak lingkungannya ini kan menurut saya bisa menyebabkan keanekaragaman hayati ini bisa berkurang gitu ya Pak. Hutan juga berkurang. Nah, ini apakah bisa Pak ya dengan GeoAI ini kita bisa menganalisis, kemudian mapping menggunakan penglihatan jarak jauh atau remote sensing gitu Pak. Itu bagaimana Pak ya? Oke, baik. Ya, jadi kalau kita bicara analisa geospasial itu kita mungkin kembali ke datanya dulu Pak ya. Jadi data yang kita pakai untuk mengolah informasi geospasial itu kan bisa ada 3 ya. Jadi yang pertama itu berbasis raster. Nah itu yang tadi yang berbasis raster ini yang umumnya bersumber dari data-data penginderaan jauh. Jadi ada data berbasis raster, ada berbasis vektor, dan ada data atribut gitu. Nah yang banyak data yang berbasis raster ini memang memiliki kelebihan karena dia bisa diperoleh atau diupdate secara lebih cepat dibanding tipe data geospasial yang lain gitu. Nah, salah satunya adalah tadi data remote sensing. Kita ketahui data remote sensing itu sumbernya bisa macam-macam, Pak. Jadi ada dari citra satelit, dari radar, kemudian dari foto udara, ya, kemudian dari sekarang yang banyak yang populer itu drone, Pak. Jadi dari data-data drone kita bisa dapatkan informasi atau citra bumi gitu, nanti yang kemudian kita olah. Nah, kalau spesifik kepada kasus pertambangan, itu mungkin ada 2 Pak yang sekarang ini yang cukup membangkitkan rasa pingin tahu dari publik. Yang pertama itu timah Pak, jadi kasus timah kan, timah yang ada di Bangka Belitung ya, Provinsi Bangka Belitung, dan yang terbaru ini yang ada di Raja Ampat ya. Ada beberapa pulau
kecil gitu, yang sekarang dieksploitasi untuk pertambangan. Nah, sebenarnya peran dari data geospasial khususnya berbasis raster itu adalah untuk mengakuisisi datanya, Pak. Jadi data utamanya apa? Data utamanya itu adalah data perubahan dari land covernya. Temporalnya, Pak. Ya, jadi ya secara spasial dan temporal. Artinya spasial itu perubahan secara dari sisi spasialnya, dari luasan dari masing-masing tutupan lahannya, maupun secara temporal. Jadi tahun demi tahun itu kita bisa ketahui gitu. Nah, tadi hubungannya bagaimana kita bisa mengetahui? Mungkin saya kira Pak Alam sudah sering sudah sering dengar gitu pada kasus timah kenapa bisa keluar 700 triliun. Kemudian pada kasus yang ini memang belum ada nilai kerusakannya ya. Nah, dari mana angka-angka itu keluar? Itu pada intinya adalah diperoleh dari perubahan tadi, Pak, secara temporal maupun spasial dari daerah pertambangan tersebut. Nah, nanti kemudian berbasis informasi itu kemudian nanti datanya atau hasilnya itu akan diolah oleh ada namanya ahli ekonomi sumber daya gitu ya. Nanti yang bisa menghitung berapa nilai kerusakan atau nilai ekonomi economical losses value-nya gitu. Jadi berapa nilai ekonomi yang disebabkan oleh kerusakan tersebut gitu. Sehingga muncul 700 triliun misalnya untuk kasus di timah ya. Nah, itu dari mana? Nah, itu seperti mungkin dapat saya ceritakan bahwa data satelit yang tadi atau data remote sensing itu tadi mengcover perubahan lahan. Misalnya kita bisa menghitung berapa luas sih hutan yang rusak akibat eksploitasi pertambangan tadi. Kemudian kita juga bisa mengetahui ada spesies tanaman atau hewan apa aja yang ada di hutan tersebut. Nah, kemudian berdasarkan perubahan itu bisa dihitung tadi nilai-nilai kerusakannya sehingga keluar nilai yang cukup fantastis gitu ya. Tapi kalau sebagai seorang ahli GeoAI tidak sampai keluar nilainya ya. Kita hanya menghitung perubahan dari lingkungannya tadi ya. Misalnya berapa hutannya yang berkurang, spesies di berapa luas gitu ya. Kemudian spesiesnya apa saja gitu atau tanaman apa saja. Nah, kemudian berbasis luas itu tadi selanjutnya bisa dikonversi oleh expert lain sampai nanti akan keluar nilai kerusakan lingkungan seperti tadi gitu Pak Alam. Menarik. Ya. Gambar atau citra satelit remote sensing multispektral itu bisa di-download di mana Pak ya? Atau bikin sendiri atau gimana? Ya, memang kalau ditanyakan jenis-jenisnya cukup banyak ya. Jadi baik dari kalau kita bicara dari jenisnya ya, maksudnya citra satelit itu kan data remote sensing itu sumbernya macam-macam. Ada dari satelit pun ada yang multispektral seperti tadi, ada yang radar, ada yang hyperspektral. Jadi cukup beragam gitu. Nah, kebutuhan itu sebenarnya didasarkan kepada ini Pak Alam. Jadi kebutuhan itu didasarkan pada apa yang jadi penggunaan jenisnya itu tadi tergantung kebutuhan kita gitu. Artinya kalau kita tidak membutuhkan data yang begitu detail, kita bisa menggunakan data yang satelit yang resolusi menengah misalnya atau kecil ya. Kalau kita mau melihat secara global misalnya berapa sih perubahan hutan sepulau Sulawesi gitu dalam 10 tahun misalnya atau Pulau Jawa. Ya gitu kita menggunakan data remote sensing atau satelit yang resolusinya mungkin kecil atau menengah gitu. Tapi kalau kita butuh informasi yang detail,
sampai spesies tadi atau jenis tanamannya, itu hutannya, tanamannya apa saja. Nah itu kita harus menggunakan data yang resolusi tinggi, karena resolusi tinggi itu bisa memberikan informasi geografis yang lebih banyak, yang lebih detail, sehingga pada level tertentu kita bisa membedakan antara satu objek spesies yang ada di atau jenis tanaman yang ada di hutan gitu. Karena jenis-jenis tanaman tadi kalau kita mau menghitung kerusakannya itu mungkin berbeda antara satu dengan lainnya gitu. Saya kira Pak Alam. Pak, kalau misal ini saya kan mau masuk di Geo AI. Nah, saya pengen analisis perubahan dampak perkebunan sawit nih Pak, expansion terhadap hutan itu bisa nggak Pak pakai citra Landsat misalnya, citra Sentinel-2 gitu? Ya apakah bisa Pak pakai citra seperti itu? Ya, oke, baik. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, jadi penggunaan jenis data remote sensing, tadi kita bicara data yang bersumber dari satelit ya. Itu sangat tergantung dari kebutuhan informasi kita apa gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita hanya mau melihat tergantung ya, misalnya kita mau melihat perubahan dari luas hutan akibat ekspansi sawit misalnya. Itu saya kira cukup menggunakan data-data yang resolusinya menengah mungkin ya. Kalau kayak Landsat itu kan kalau nggak salah 20 meteran ya resolusi spasialnya. Jadi resolusi spasialnya 20 meter, artinya itu kita bisa melihat secara cukup jelas objek yang berukuran 20 meter atau lebih ya. Tapi kalau Sentinel sekarang kalau nggak salah 10 meteran ya. Artinya resolusinya lebih besar dibanding lebih tinggi maksudnya ya, resolusinya lebih tinggi. Jadi kalau ini istilah di geospasial ini kalau kita bicara skala itu lebih besar atau lebih kecil, tapi kalau kita bicara resolusi lebih rendah atau lebih tinggi gitu. Jadi sering agak ini ya, kadang-kadang miss gitu ya, tapi skala rendah ataupun sedang itu saya kira cukup kalau untuk kasus seperti tadi. Nah berbeda misalnya kalau Pak Alam mau ini ya, misalnya mau menghitung tanaman sawitnya atau menilai mengevaluasi tingkat kesehatan tanaman. Nah itu butuh data-data dengan resolusi lebih tinggi ya. Oke, kalau resolusi lebih tinggi itu kita nanti ambil datanya itu dari mana Pak? Dari satelit atau dari foto drone atau gimana? Oke, jadi satelit juga tersedia jadi untuk resolusi tinggi. Bahkan sekarang kan ada yang sampai 30 cm ya. Artinya kalau objek 30 cm yang ada di permukaan bumi itu sudah bisa kelihatan dengan jelas. Objek 30 cm? 30 cm atau lebih besar. Oh iya. Itu artinya skala 30 cm, skala itu, Pak. 0,3 meter itu kan 30 cm ya. Itu artinya kalau ada objek yang ukurannya 30 cm atau lebih besar, itu pasti akan terlihat dengan jelas. Nah, jadi tergantung objeknya gitu, Pak Alam. Jadi kalau, nah itu kita bisa dapatkan dari citra satelit atau kita menggunakan data drone. Kalau drone mungkin bahkan 10 cm ya. Kalau drone itu tergantung, kita bisa atur kan tinggi terbangnya. Jadi kalau semakin rendah dia terbang, dia akan semakin tinggi resolusi spasial yang dia dapatkan gitu. Kurang lebih seperti begitu. Jadi sangat tergantung dari dan kelebihan kalau data drone itu kan kita kapan saja bisa akses ya, Pak Alam ya. Kapan, maksudnya kalau kita punya alatnya, kapan saja kita bisa ambil data. Tapi kalau satelit kan dia ada rentang waktu Pak ya? Ada waktunya. Jadi ada waktunya yang dia akan melewati, dia punya jalur lintasannya. Nah, lintasan tersebut tentu menentukan kapan satelit itu akan ada di daerah yang mau kita dapatkan gambarnya. Apakah mungkin ada yang seminggu sekali, ada yang 3 kali sehari, ada yang 21 hari. Jadi sangat beragam lah gitu.
Citra satelit itu Pak, itu saya kalau mau download itu gratis atau free tuh Pak? Atau Ya, bayar? Gimana? biasanya kalau yang resolusi tinggi, resolusi menengah sampai resolusi rendah ya, itu tadi biasanya bisa di-download secara gratis, misalnya kayak Oke. Landsat ya, atau Sentinel. Jadi sampai 10 meter kita bisa dapatkan yang gratis berarti. Tapi kalau sudah di atas 10 meter itu sudah lebih besar dari 10 meter resolusi, mungkin 3 meter, 5 meter, apalagi yang sampai tadi ya 10 cm, 30 cm itu biasanya berbayar dan harganya lumayan mahal karena hitungannya itu biasanya per kilometer persegi itu harganya. Kalau menurut Pak Edi proper nggak Pak? Misalnya kalau pakai cuman data Sentinel-2 Landsat gitu. Ya, oke, baik Pak Alam. Jadi nggak propernya itu tergantung dari ini sebenarnya tujuannya kita. Ya, kalau kita seperti tadi saya menyebutkan, Pak Alam menyebutkan bahwa misalnya kita mau melihat perubahan perubahan atau pengurangan hutan ya akibat ekspansi sawit misalnya. Nah, itu mungkin dengan resolusi 10 meter, 20 meter ya. Cukup Pak ya? Saya kira itu cukup proper gitu. Apalagi kalau misalnya kita bicara dalam ini ya, lokasi yang luas gitu, misalnya di Kalimantan atau Sulawesi gitu. Saya kira begitu Pak Alam. Tapi kalau kita mau menganalisa secara lebih detail, misalnya di level perkotaan ya, mau melihat rumah per rumah gitu atau objek-objek geografis yang lebih detail, nah itu kita butuh citra satelit dengan resolusi lebih tinggi gitu. Tinggi, Pak ya? Iya. Baik Pak. Di GOEA itu Pak ya, kan sebenarnya state of the art-nya di model GOEA ini pakai apa Pak ya? Pakai algoritma apa Pak ya? Yang paling bagus saat ini nih Pak. Oke, baik. Baik sekali pertanyaannya Pak Alam. Jadi memang itu sebenarnya case by case. Jadi kita nggak bisa bilang misalnya satu pendekatan untuk semua problem GeoAI di bidang tertentu ya. Jadi kita misalnya aja begini ya, saya kasih contoh di riset-riset kita mengenai yang terbaru ini yang sedang kita lakukan penelitian juga itu adalah misalnya untuk counting dan assessment untuk tanaman kelapa sawit ya. Menghitung kelapa sawit Pak ya? Ya, menghitung pohonnya ya. Tree counting and health assessment itu kita terus bereksperimen gitu dengan beberapa algoritma gitu ya. Dan yang terbaru misalnya kita mencoba dengan karena algoritma juga berkembang terus gitu. Jadi kita mengikuti gitu perkembangan itu untuk mencapai hasil yang yang maksimal aja yang kita harapkan gitu. Jadi kita tidak bisa bilang misalnya satu algoritma tadi ya untuk bisa menyelesaikan semua problem gitu. Di kelapa sawit aja misalnya untuk counting nanti kita butuh beberapa algoritma tertentu gitu ya. Nanti kita akan pilih, kita lihat dan itu datanya juga berperan penting gitu ya. Jadi kalau untuk menganalisa seperti tadi Pak, ekspansi itu perubahan luas hutan gitu ya akibat perkembangan dari atau ekspansi dari sawit itu juga kalau kita pakai Sentinel mungkin tidak cocok atau tidak akan menghasilkan nilai akurasi yang baik gitu ya. Apabila kita menggunakan algoritma yang sama misalnya untuk apabila kita menggunakan data atau ya sumber data yang berbeda gitu untuk kasus yang berbeda walaupun sama-sama untuk tree counting gitu di kelapa sawit gitu ya. Jadi begitu Pak Alam, saya nggak bisa menyebutkan ini ya maksudnya satu algoritma tertentu ya atau satu model tertentu gitu. Karena juga kita lihat di perkembangan di dunia gitu ya. Itu juga mereka terus mengeksplorasi ya algoritma yang terbaru. Dan ini juga ya misalnya kalau kayak kasus tadi ya. Jadi kalau kita bicara di industri sawit ya misalnya sama di
apa? di ekspansi Ya untuk pertambangan tadi ya itu juga pertambangan. kita butuh algoritma yang mungkin berbeda gitu ya untuk menghasilkan hasil yang baik gitu. Apakah kita perlu validasi Pak setelah kita mendapat data Ya dari betul. Berarti kita harus survei dulu Pak ya? Ya yang pertama kan kita sebelum ya kalau informasi geospasial itu atau informasi geografis itu memang selalu hasilnya harusnya divalidasi dengan data lapangan. Gitu. Harus divalidasi. Ya, karena informasi geografis itu sebenarnya bukan kadang-kadang orang melihat gambarnya saja yang baik ya, gambarnya yang indah, tapi sebenarnya itu harus merepresentasikan apa yang ada di lapangannya gitu. Gitu. Jadi kalau dia sudah bisa merepresentasikan fakta aktual di lapangan, nah itu maka bisa dikatakan sudah lebih baik gitu. Walaupun mungkin secara analisa evaluasi dengan algoritmanya mungkin sudah baik gitu ya, tapi belum tentu untuk validasi lapangannya menunjukkan hasil yang sama gitu, Pak. Kayak gitu. Oke, Pak. Cuma problemnya memang kalau kita mau validasi di lapangan itu biasanya butuh butuh dana yang cukup besar ya. Biaya Pak ya. Ya, apalagi kalau bicara masalah industri kelapa sawit, pertambangan itu kan biasanya daerah-daerahnya remote ya. Jadi ya daerah Papua. ya daerah-daerah Kalimantan, Papua dan itu biasanya aksesnya juga dari ibu kota provinsi atau kabupaten bisa berjam-jam gitu kita baru nyampe ke lokasinya gitu. Kalau kita mau survei ke lokasi buat validasi data citra satelit itu kita perlu izin juga nggak ke pemerintah setempat gitu atau nggak perlu? Ya biasanya tetap harus ada izinnya Pak, ada izin surveinya ya, harus resmi itu dan juga ya karena kan medannya biasanya bukan bukan seperti survei di perkotaan ya. Kalau untuk pertambangan dan perkebunan itu kita perlu beberapa hal ya, bukan hanya izin saja, tapi juga misalnya kayak asuransi gitu ya. Mungkin keamanan juga Pak, faktor keamanan karena kita bicara di daerah-daerah remote gitu kan banyak sekali faktor ya. Yang mungkin bisa menjadi penghambat gitu di dalam kegiatan surveinya. Berarti ini GeoEye ini outputnya itu semacam peta gitu ya, mapping gitu ya Pak? Ya, jadi bisa bilang mapping gitu. Ya betul. Jadi peta itu hanya ini aja. Tapi sebenarnya yang dihasilkan itu bukan hanya peta ya. Jadi peta itu hanya untuk visualisasi hasil akhir aja gitu. Iya betul. Oke. Terima kasih Pak Edi atas sharing-sharingnya terkait dengan GeoEye. Bagaimana GeoEye ini untuk menganalisis dampak lingkungan ya, untuk menganalisis hutan akibat ekspansi dari perkebunan sawit, pertambangan juga. Nah itu kita butuh data citra satelit ya, yang bisa di-download secara gratis ataupun berbayar, begitu. Nah, terima kasih Pak Edi atas sharing-sharingnya. Jangan lupa like, subscribe,